Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2119 kejam, bercabang, dan tak terkalahkan. Beraninya lebih dari 20.000 orang menagih kami. Membunuh. Membunuh. Ketika semua murid Sekte Yu Huasen melihat 20.000 lebih anggota Istana Naga menyerang mereka, wajah mereka menjadi sedingin es. Tanda seru, tanda seru. Lebih dari 2 juta orang melawan lebih dari 20.000 orang. Meskipun kualitas murid Istana Naga jauh lebih tinggi, mereka tidak takut. Perbedaan angkanya terlalu besar. Para murid sangat percaya diri untuk menghancurkan Istana Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, para ahli negara yang saleh di depan Sekte Yu Hua Divine mulai bergerak, terutama 8 dewa dengan 8 gumpalan api surgawi. Mereka mengangkat senjata di tangan mereka, dan energi menakutkan menyelimuti seluruh anggota Istana Naga. Langit terbakar, satu tebasan untuk menghancurkan bintang. Api es, aliran energi mengerikan menyerang Istana Naga. Jumlahnya tidak sama, Dewa 9 api surgawi belum bergerak. Jika Dewa Pedang Ruoyu tidak bisa memaksanya untuk bergerak, Sekte Yu Huasen akan menderita kerugian besar. Semua kekuatan di sekitarnya mendiskusikan adegan ini. Biarkan aku yang melakukannya. Aoki bergerak ketika dia melihat serangan mengerikan dari 8 gumpalan api surgawi. Dia mengangkat palu guntur di tangannya dan menghancurkannya dengan keras ke dalam kehampaan. Berdengung. Namun, yang mengejutkan Aoki adalah tetesan air hujan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tetesan air hujan ini dengan cepat membentuk penghalang air di sekelilingnya, menyegel Aoki di dalamnya. Energi merah darah mendarat di penghalang air, tapi itu benar-benar terhalang. Hahaha, setetes air bisa berubah menjadi lautan bintang. Apakah Anda pikir saya, Dewa Pedang Setan Hujan, memanggil nama saya untuk ketiadaan? Tawa liar datang dari atas. Aoki sedikit terkejut. Dia mendongak dan bertemu dengan tatapan menggoda Dewa Pedang Iblis Hujan. Ketika dia bertemu dengan tatapan Dewa Pedang Iblis Hujan, dia sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari pemimpin faksi. Aoki berkata dengan dingin. Dia sebenarnya bisa menjebak Aoki. Memang, sulit untuk memenuhi reputasinya. Wang Xian memandang Dewa Pedang Iblis Hujan di depannya dan sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang Iblis Hujan. Ketika tetesan hujan baru saja turun, dia sudah siap. 9 gumpalan Dewa Api Surgawi dari Istana Naga akan terperangkap setidaknya untuk sementara waktu. Tetesan hujan itu seharusnya salah satu dari artefak Dewa Pedang Iblis Hujan, dunia transformasi hujan. Sekarang, Istana Naga akan mendapat masalah. Tanpa 9 gumpalan Dewa Api Surgawi, akan sangat sulit untuk mempertahankan diri dari serangan Sekte Yu Huasen. Apakah ini kekuatan Dewa Pedang Iblis Hujan? Dia dapat dengan mudah mengikat 29 gumpalan Dewa Api Surgawi. Suara kaget terdengar satu demi satu. Semua orang menatap Dewa Pedang Setan Hujan dengan kagum. Hahaha, sekelompok dewa dengan 8 gumpalan api surgawi dari Sekte Yu Huatian tertawa gila saat melihat pemandangan ini. Mereka menatap serangan yang mereka lepaskan dengan kedengkian. Serangan mereka ini bisa memusnahkan setidaknya setengah dari orang-orang dari Istana Naga. Beberapa orang menoleh dan melihat serangan yang mengerikan itu. Mereka merasakan hening sejenak untuk Istana Naga. Kali ini, Istana Naga benar-benar dikalahkan. Lagi pula, itu adalah kekuatan lama dengan fondasi yang menakutkan. Ribuan mantra, aku akan menyapu dengan tongkatku. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Istana Naga akan menderita kerugian besar, suara keras bergema di langit dan bumi. Di depan 8 mantra yang dilepaskan oleh api surgawi, tongkat yang tampak diwarnai merah dengan darah muncul. Staf itu panjangnya 100.000 meter. Di bawah augmentasi energi, panjangnya puluhan juta kilometer. Bersenandung, semua orang merasakan embusan angin yang mengerikan menyapu radius 10 juta kilometer. 8 api surgawi yang dilepaskan oleh staf semuanya menjadi abu. Shockwave yang mengerikan menyerang sekitar 2 juta murid Sekte Yu Huasen. Apa, mereka masih memiliki Dewa 9 api suci? Oh tidak, pada saat ini, ketika 8 api dewa melihat tongkat yang menakutkan, ekspresi mereka berubah drastis. Menangis pohon willow dalam kehampaan. Serang para dewa, hancurkan jiwa-jiwa. Hualala, tiba-tiba, suara lain terdengar.
Di atas 2 juta lebih murid Sekte Yuhuatian, cabang-cabang tajam muncul begitu saja. Setiap cabang memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar. Cabang-cabang bergoyang saat mereka menyerang 2 juta lebih murid Sekte Yuhuatian di bawah. Hati-hati, hati-hati, serang dahan di atas. Cabang berduri yang menakutkan di langit membuat semua orang dari Sekte Yuhuasen panik. Beberapa ahli langsung meraung. Cabang-cabang yang menutupi langit jatuh seperti ular berbisa, membuat semua orang panik. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 juta murid itu mengangkat kepala karena terkejut. Mereka tidak berani ragu saat mereka melepaskan serangan terkuat mereka. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pohon willow yang menangis di langit. Adegan ini sangat mengejutkan. Dewa keempat dari 9 gumpalan api surgawi. Beberapa kekuatan memandangi pohon willow yang menutupi langit dengan ekspresi terkejut. Pakar tingkat dewa segera merasakan bahwa ini adalah serangan dari 9 gumpalan api dewa. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menutupi area seluas itu. Selain Raja Naga, yang terperangkap, dan ahli yang menggunakan tongkat, dewa keempat dari 9 gumpalan api suci menggunakan semak duri. 4 dewa dari 9 gumpalan api surgawi telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Sekte Dewa Iblis dari dinasti Dewa Pembakaran Dewa Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Membunuh. Di depan Istana Naga, perintah Perdana Menteri Gui terdengar. Semua ahli dan murid Istana Naga bergegas maju ketika Sekte Yuhuasen Divine diserang oleh Ao Xingmu Brambles. Di bagian paling depan, lebih dari 90 sosok memancarkan aura agung. Pemimpinnya, Ao Qitian, tingginya 5.000 meter. Dia memegang gada yang terbungkus rantai berwarna merah darah dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Lebih dari 90 dewa, mendekati 100 dewa. Istana Naga biasanya menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi sebenarnya mereka memiliki hampir 100 dewa. Surga, bagaimana bisa ada begitu banyak dewa? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Istana Naga sebelumnya? Ketika jutaan orang di sekitar merasakan kekuatan yang begitu menakutkan, ekspresi semua orang berubah drastis. Hampir 80 ahli alam dewa telah mengejutkan semua orang, tapi sekarang, kekuatan sejati Istana Naga telah mencapai hampir 100. Sebagai kekuatan terkuat Aliansi Utara, Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara, hanya memiliki sekitar 40 pakar alam dewa. Perbedaannya terlalu besar. Dengan kekuatan Istana Naga, Sekte Yuhuatian Divine mungkin. Ketika sesepuh cerdas dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sedikit jelek. Kekuatan Istana Naga benar-benar melebihi harapannya. Terutama monyet iblis yang kejam dan ranting-ranting yang memenuhi langit. Bagi Sekte Yuhuatian Divine, tidak ada solusi sama sekali. Kita harus bergantung pada Dewa Pedang Iblis Hujan itu. Jika dia tidak bisa membunuh 4 orang dengan level yang sama sendirian, Sekte Yuhuatian Divine pasti akan musnah. Sialan, dari mana Istana Naga ini berasal? Pria tua itu bergumam dengan wajah muram. Istana Naga yang begitu kuat benar-benar melebihi harapannya. Bukan hanya dia, tetapi jutaan orang di sekitarnya juga ditampar. Monyet iblis yang kejam dan cabang-cabang yang memenuhi langit benar-benar tidak dapat dipecahkan. Bab 2120 gram, dan cabang-cabangnya tidak bisa dipatahkan. Tidak baik. Blokir bagian depan. Blokir para ahli dari Istana Naga. Ketika Sekte Yuhuasen melihat para ahli Istana Naga menyerang, ekspresi mereka berubah drastis. Mata mereka dipenuhi rasa takut, dan ekspresi mereka sangat jelek. Tanda seru. Dewa dengan 9 gumpalan api surgawi melepaskan langit yang penuh dengan cabang, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka akan dibunuh oleh cabang tersebut. Menghadapi dewa dengan 9 gumpalan api suci, semua orang harus waspada. Namun, saat ini, lebih dari 20.000 anggota Istana Naga dan hampir 100 pakar negara yang saling menyerang di bawah kepemimpinan dewa kedua dengan 9 gumpalan api dewa. Bagaimana mereka bisa menolak? Hanya 2 dewa dengan 9 gumpalan api dewa yang bisa membunuh mereka semua. Pada saat ini, hati lebih dari 2 juta orang dari Sekte Yuhuatian Divine berdetak kencang. Ledakan. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, tongkat Ao Qitian sudah tersapu. Oh tidak, wajah para dewa dari Sekte Yuhuatian yang berada di garis depan berubah drastis.
Gunakan kerajaan surgawimu untuk memblokir semak duri di atas. Dewa dengan 8 gumpalan api surgawi buru-buru berteriak. Dalam sekejap, tubuh 120 ahli alam dewa bergetar, dan kerajaan dewa mereka langsung muncul di langit di atas Sekte Yuhuatian. Satu demi satu kerajaan surgawi muncul di langit di atas Sekte Yuhuatian surgawi, dan cahaya surgawi yang tak tertandingi menyelimuti area seluas 10 juta kilometer. Ratusan kerajaan surgawi tampak luar biasa spektakuler dan mengejutkan. Lebih dari 100 kerajaan surgawi memblokir serangan berduri Aosingu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, pentungan rantai merah darah yang menakutkan menyapu dari depan. Itu membawa gelombang udara yang sangat menakutkan saat menyapu Sekte Yuhua Divine. Ledakan. Ekspresi para dewa sedikit berubah. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk memblokir staf yang menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lebih dari 20 dewa dikirim terbang. Mereka memuntahkan banyak darah, dan lebih dari selusin tewas di tempat. Lebih dari 100.000 murid setengah dewa mati di bawah pengaruh gelombang udara. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 120 dewa telah memblokir sebagian besar serangan. Mendesis. Semua orang dari Sekte Yuhuasen terkejut saat melihat ini. Kelompok ahli tingkat dewa memegang senjata mereka dengan erat saat tubuh mereka bergetar. Kamu adalah orang-orang yang akan mati jika kamu ingin menghancurkan istana naga kami. Kurang dari sedetik kemudian, sekelompok ahli dari istana naga mengikuti dari belakang. Membela, semua ahli alam dewa dari Sekte Yuhuasen Divine berteriak lagi. 4 dewa dengan 9 api suci. Sialan, bukankah perusahaan perdagangan ekspedisi utara mengatakan mereka hanya punya satu? Di langit, ekspresi Rain Demon Sword God langsung berubah jelek ketika dia melihat jeritan sengsara para murid di bawah. Tatapannya menyapu ke arah perusahaan perdagangan ekspedisi utara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tunggu selama 3 menit. Dalam 3 menit, saya akan membunuh mereka dan kemudian menyingkirkan 3 lainnya. Dewa Pedang Iblis Hujan berteriak dengan percaya diri. Dia menatap Wang Xian dan menusukkan pedang hujan di tangannya ke arah Wang Xian. Pedang Iblis Hujan, satu serangan untuk membunuh dewa. Raungan rendah keluar dari mulutnya. Pedang yang sangat terang dan tajam menyerang Wang Xian. Sebuah pedang dikelilingi oleh tetesan air hujan. Ukurannya hanya 10 meter, tetapi energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Dewa Pedang Iblis Hujan sangat percaya diri. Dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Raja Naga dalam 3 menit. Ketika semua orang di sekitar mendengar suara Rain Demon Sword God, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka terkejut dengan kepercayaan dirinya. Membunuh seseorang dengan level yang sama dalam 3 menit. Saya bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Beberapa orang berpikir sendiri. Tidak baik. Dewa Pedang Iblis Hujan berpikir bahwa perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami sengaja mengaturnya. Ini sedikit. Penatua yang cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara merasakan ekspresi Dewa Pedang Iblis Hujan. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menghitung di dalam hatinya. Bunuh aku dalam 3 menit. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Dewa Pedang Iblis Hujan, senyum dingin muncul di wajahnya. Kalau begitu aku ingin merasakan kekuatanmu. Saat Wang Xian berbicara, pandangannya tertuju pada pedang pembunuh dewa sepanjang 10 meter. Dia mengepakkan sayapnya sedikit. Berdengung. Ketika pedang pembunuh dewa berjarak sekitar 10.000 meter dari Wang Xian, dia bergerak sedikit dan mengelak ke samping. Suara mendesing. Namun, di bawah kendali Dewa Pedang Iblis Hujan, pedang tajam itu terus mengejar Wang Xian. Kecepatannya agak lambat. Wang Xian memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Ketika pedang hendak mencapainya lagi, dia mengepakkan sayap sucinya yang belum tahu dan dengan mudah menghindarinya, menciptakan jarak 50 km. Hah! Kecepatan yang sangat cepat. Ketika Dewa Hujan Pedang melihat bahwa Wang Xian dengan mudah mengelak dari pengejaran pedang, ekspresinya sedikit berubah. Dengan ekspresi dingin, dia melambaikan tangannya lagi, dan 5 pedang yang sama muncul satu demi satu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebanyak 6 pedang pembunuh dewa menyerang Wang Xian, ingin mengelilinginya. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku. Wang Xian mencabut sayap sucinya yang belum tahu dan menyerang Dewa Pedang Hujan Iblis secara langsung. Dengan gerakan lengannya, pedang darah naga muncul di tangannya. Kamu mencari kematian.
Dengan lambaian tangannya, 6 pedang pembunuh dewa menyerang Wang Xian. Namun, kecepatan pedang tajam itu tidak ada artinya bagi Wang Xian. Dia menggeser tubuhnya sedikit dan dengan mudah menghindari serangan pedang tajam itu. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang darah naga di tangannya. Aliran sinar pedang yang hancur menyerangnya. Kecepatan ini, ekspresi Dewa Iblis Hujan Pedang secara bertahap berubah menjadi jelek. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan memblokir serangan. Ketika dia memblokir serangan itu, 6 pedang lainnya kehilangan kendali. Arus deras. Dewa Iblis Hujan Pedang dengan mudah memblokir serangan Wang Xian 3 kali berturut-turut. Tubuhnya seperti semburan. Dia menggambar tanda biru air dan bertemu langsung dengan Wang Xian. Wang Xian tidak takut sama sekali. Pedang darah naga di tangannya ditutupi oleh energi 7 warna. Sinar pedang 7 warna bersinar ribuan mil dan menebas dengan keras. Bang! Suara pedang tajam berbenturan bisa terdengar. Keduanya berimbang dalam serangan mereka. Bagaimana ini mungkin? Pedang rintik hujan di tanganku tidak rusak setelah berbenturan dengannya. Lengan pedang Dewa Hujan Iblis bergetar dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, banyak rantai bergerak di sepanjang pedang darah naga ke arahnya. Hancurkan untukku. Air bisa menembus batu. Pedang rintik hujan di tangannya bergetar dan rintik hujan menghantam rantai. Berdengung. Cahaya Yindan yang melintas di rantai dan terus bergerak menuju pedang panjangnya. Cakar naga. Pada saat ini, Wang Xian mengangkat tangan kirinya dan menggunakan bentuk cakar naga untuk menutupi Dewa Pedang Iblis Hujan. Itu adalah cakar naga yang berukuran setidaknya 1000 meter. Permukaan cakarnya tebal dan berat. Energi menakutkan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Itu langsung mencakar Dewa Pedang Setan Hujan. Cakar yang menakutkan. Merasakan gelombang energi yang berasal dari cakar naga, ekspresi Rain Devil Sword God benar-benar berubah. Kekuatan lawan sangat menakutkan. Kecepatannya yang mengerikan dan metode serangannya yang menakutkan. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan sulit. Memikirkan hal ini, hatinya tenggelam. Melonjak toren, orang yang menentangnya menjadi dewa. Rain Demon Sword God meraung, semburan dari bawah ke atas melawan arus, membentuk pertahanan yang kuat. Bab 2121-2121, siapa yang akan membunuh siapa? Ledakan, suara tabrakan keras terdengar di kehampaan. Wajah jutaan orang yang menyaksikan pertempuran sedikit berubah saat mereka melihat situasi ini. Ini, kekuatan dan kecepatan Raja Naga itu sangat menakutkan. Dewa Pedang Iblis Hujan benar-benar tidak berdaya melawannya. Tanda seru. Dia secara pasif bertahan. Sangat tidak mungkin bagi Dewa Pedang Setan Hujan untuk membunuh Raja Naga dalam 3 menit. Kecepatannya terlalu cepat, dan serangannya juga sangat mengerikan. Raja Naga ini tidak sederhana. Kata-kata Rain Demon Sword God barusan adalah sebuah tamparan di wajah. Melihat dua orang di udara yang hampir berimbang, ekspresi semua orang berubah lagi. Kekuatan dan gelar Rain Demon Sword God diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Bahkan ketika Dewa Pedang Iblis Hujan mengatakan bahwa dia akan membunuh Raja Naga dalam 3 menit, semua orang mempercayainya dan menunggu gerakan pembunuhannya yang hebat dan penampilan yang luar biasa. Namun, hasilnya benar-benar di luar harapan mereka. Raja Naga dari Istana Naga sama sekali tidak takut dan tidak lemah sama sekali. Kamu ingin membunuhku dalam 3 menit. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Cakar naga Wang Xian mendarat dengan keras di atas aliran balik. Merasakan pertahanan yang kuat, dia memegang cakar naga dengan erat. Di bawah cakar naga, aliran balik perlahan ditarik. Guyuran, tubuhnya sedikit gemetar dan dia mundur ke belakang seperti air yang mengalir, menghindari serangan Wang Xian. Sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Sungguh kecepatan yang cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dariku. Faktanya, dia bahkan lebih cepat. Mata Penatua yang cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerutkan kening perlahan. Retakan, retakan, hancurkan untukku. Raungan Aoki terdengar dari samping, disertai suara pecah. Energi berwarna merah darah di sekujur tubuhnya berputar saat ketiga Gouyu di pupilnya berputar perlahan. Murid merah darah Aoki yang aneh mengunci Dewa Pedang Iblis Hujan dalam kehampaan. Raja Naga, subjek sederhana ini ada di sini untuk membantumu.
Aoki meraung rendah saat guntur yang meledak terdengar di sampingnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dan muncul kembali di samping Wang Xian. Lengannya, yang seperti palu guntur dan tombak guntur, menghantam dengan keras ke dalam kehampaan. Gouyu terbang keluar dari matanya dan mendarat dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, aliran energi merah darah Gouyu yang mengerikan menyerang Dewa Pedang Iblis Hujan. 5 elemen penggilingan. Wang Xian tersenyum saat melihat Aoki menyerang. Secara alami, dia tidak keberatan bergabung untuk melawan Dewa Pedang Iblis Hujan. Bang, bang, bang. Ekspresi Rain Demon Sword God sedikit berubah ketika dia melihat serangan aneh Aoki. Dia melambaikan pedang hujan di tangannya dan menebas ke depan. Setiap kali dia menebas, tubuhnya tidak bisa tidak mundur selangkah. Setelah dia memblokir serangan Aoki, dia mundur puluhan kilometer. Napas Rain Demon Sword God sedikit tergesa-gesa, dan wajahnya sangat suram. Mengaum. Pada saat ini, 5 naga dewa di atas pabrik penggilingan 5 elemen yang sangat besar meraung, dan aliran energi abu-abu menutupi Dewa Pedang Iblis Hujan. Wajahnya berubah lagi. Rain Demon Sword, tebas langit dengan satu pedang. Rain Demon Sword God meraung, dan wajahnya sangat jelek. Pedang tajam yang panjangnya ratusan ribu meter muncul, menebas ke arah pabrik penggilingan 5 elemen. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Pedang tajam menebas pabrik penggilingan 5 elemen, menyebabkannya terbang mundur ratusan ribu kilometer. Ah, Master Sekte, selamatkan kami. Pada saat ini, tangisan yang menyedihkan terdengar. Napasnya agak tergesa-gesa saat pandangannya menyapu ke bawah. Ada pembantaian yang terjadi di bawah sana. Itu adalah pembantaian sepihak. Pada awalnya, 120 ahli negara yang saleh dan 2 juta murid dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga. Namun, situasinya benar-benar terbalik. 29 gumpalan api surgawi benar-benar mengubah situasi pertempuran. Langit dipenuhi ranting-ranting yang menggantung di udara dan terus menuai kehidupan di bawah sana. Tongkat yang keras dan menakutkan menyapu radius 1 juta mil. Para dewa sekte Yu Huasen sedang sekarat dengan kecepatan yang mengerikan. 3 menit telah berlalu. Dari 120 dewa, 60 telah meninggal. Dari 2 juta murid, kurang dari 1 juta telah meninggal. Itu adalah perang satu sisi. Paling lama dalam 10 menit, Sekte Yu Huasen akan sepenuhnya dimusnahkan dalam kehampaan ini. Sialan, sial. Dewa Pedang Iblis Hujan melihat pemandangan di bawah dan wajahnya terbakar amarah. Dia menatap Wang Xian dan Aoki dengan panik. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara, bukankah Anda mengatakan bahwa Istana Naga mereka hanya memiliki 1 dewa dari 9 gumpalan api surgawi? Bukankah kamu mengatakan hanya ada 80 pusat kekuatan tingkat dewa? Tiba-tiba, Dewa Pedang Iblis Hujan tiba-tiba menoleh dan menatap perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Mata merah darahnya terasa dingin saat dia meraung. Apa? Perubahan mendadak menyebabkan jutaan orang di sekitarnya menjadi sedikit terkejut. Beberapa mata faksi berkedip saat mereka melihat posisi perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Petik 2 tanda seru petik 2. Ketika lelaki tua itu mendengar pertanyaan tiba-tiba Dewa Pedang Iblis Hujan, kemarahan muncul di wajahnya. Ekspresinya sedikit berubah. Kata-katanya adalah menyeret perusahaan perdagangan ekspedisi utara ke dalam air. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Istana Naga, perusahaan perdagangan ekspedisi utara tidak dapat memasuki air dengan mudah. Kecepatan Raja Naga itu benar-benar di luar dugaannya. Bahkan jika dia bergerak sendiri, akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya. Selain hampir 100 ahli negara yang saleh, bahkan jika perusahaan perdagangan ekspedisi utara menderita kerugian besar, itu masih akan menderita kerugian besar. Ini tidak sejalan dengan tujuan perusahaan dagang mereka. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami tidak memintamu untuk menyerang Istana Naga. Jangan berbicara tanpa bukti dan memfitnah kami. Jangan salahkan perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Merasakan tatapan di sekelilingnya, sesepuh cahaya mendengus dingin dan mengancam dengan dingin. Dewa Pedang Iblis Hujan menatap sesepuh cahaya dengan matanya yang agak merah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa sangat sedih. Mati, kalian semua mati. Dia meraung dengan marah dan menyerang Wang Xian dan Aoki. Raja Naga, aku akan menjebaknya.
Aoki berteriak keras dan rantai berwarna merah darah muncul di belakangnya. Rantai padat perlahan-lahan menutupi radius 100 kilometer. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, 5 elemen Millstone muncul di atas kepalanya. Tiang Yin dan yang ditangguhkan di bawahnya. Cari musuh dalam kehampaan dan jebak mereka. Aoki meraung keras. Rantai padat berwarna merah darah melilit Dewa Pedang Iblis Hujan. Batu kilangan 5 elemen, jebakan. Mengaum, mengaum. Teriak Wang Xian pada saat bersamaan. Batu kilangan mulai beroperasi. 3 naga suci atribut bumi, air, dan kayu bersinar terang. Mantra yang dipenuhi dengan pengekangan dilemparkan ke arah Dewa Pedang Iblis Hujan. Wang Xian yakin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang dapat menahan lawan dengan level yang sama dengan naga yang mengamuk. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat siapa yang akan membunuh siapa. Wang Xian mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dengan 5 elemen menggiling di kepalanya, dia menginjak tiang yin dan yang dan berlari menuju Dewa Pedang Iblis Hujan. Bab 2122 memusnahkan penyusup tak terduga. Siapa yang akan membunuh siapa? Jutaan orang melihat ke medan perang dalam kehampaan, mata mereka bersinar. Dalam situasi ini, Istana Naga berada di atas angin. Tanda seru. Pada awalnya, Dewa Pedang Iblis Hujan dengan sombong mengatakan bahwa dia bisa membunuh Raja Naga dalam 3 menit, tapi itu menjadi lelucon. Menghadapi Istana Naga sendirian, Dewa Pedang Iblis Hujan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, belum lagi ada ahli dari Istana Naga. Dalam situasi 2 lawan 1, apakah Dewa Pedang Iblis Hujan dapat memblokirnya? Hualala, di udara, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi Dewa Pedang Iblis Hujan. Rantai itu padat, dan masing-masing setebal setengah meter. Jika seseorang benar-benar terjerat oleh begitu banyak rantai, akan sulit bagi seseorang untuk melarikan diri. Wang Xian mengendalikan pabrik penggilingan 5 elemen untuk mengunci Dewa Pedang Iblis Hujan. Sein Wings tanpa prima di punggungnya berkibar saat dia mengerahkan kecepatannya secara maksimal. Wang Xian yang bergerak dengan kecepatan ekstrim benar-benar tidak ada bandingannya dengan Dewa Pedang Iblis Hujan. Dengan kata lain, jika Wang Xian ingin melawannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Wang Xian ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa mengejarnya. Dalam pertempuran tersebut, Wang Xian sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Siapa yang akan membunuh siapa? Dewa Pedang Iblis Hujan menggeram dengan ekspresi malu ketika dia melihat Wang Xian dan rantai yang menutupi langit yang menyerangnya. Mata dinginnya benar-benar mengunci Wang Xian. Pedang rintik hujan di tangannya hampir memadat menjadi aliran air. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang untuk hidupnya. Membunuh. Dia menggeram dengan suara rendah. Seketika, hujan deras mulai turun dalam radius beberapa ratus kilometer. Pedang raksasa muncul di langit. Ada gunung dan sungai di pedang ini. Ini tidak diukir di atasnya, tetapi pegunungan dan sungai nyata. Pedang ini adalah kerajaan surgawinya. Weng! Dalam sekejap, ladang hujan muncul dari udara tipis di bawah kerajaan Dewa Pedang Besar yang mengerikan. The raindrops menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Secara bertahap, tetesan air hujan berubah menjadi pedang hujan, dan seluruh area tertutup sepenuhnya oleh pedang hujan. Pedang hujan itu sangat kecil, hanya seukuran ibu jari. Namun, mereka seperti manusia hidup, seolah-olah mereka adalah pedang tajam yang nyata. Domain pedang hujan surgawi. Aku pernah menggunakan jurus ini untuk membunuh seorang ahli di puncak keadaan dewa. Saya ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Rain Demon Sword God mengeluarkan raungan rendah, dan tubuhnya memancarkan aura transenden. Di bawah aura ini, domain pedang di sekitarnya tidak kalah dengan aura beberapa ahli di puncak kondisi dewa. Menggunakan kerajaan surgawi, apakah pedang iblis hujan ini adalah langkah terkuat dewa? Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Rintik hujan berubah menjadi pedang hujan dalam jarak 100 km. Kekuatan kontrol yang mengerikan ini mengejutkan semua orang. Domain pedang hujan surgawi. Wang Xian mengangkat alisnya. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sedekah yin yang dan 5 elemen. Kekuatan pengikat dari 5 elemen penggilingan sudah turun. Papa. Ketika gelombang energi memasuki domain pedang hujan surgawi, pedang tajam mendarat di energi dan perlahan menembusnya.
Wang Xian sedikit terkejut. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Menabrak. Pada saat ini, rantai merah darah yang padat memasuki domain pedang hujan surgawi. Retakan, retakan, retakan. Suara tabrakan yang lebih intens terdengar. Pedang tajam mendarat di rantai merah darah, menyebabkan banyak retakan muncul dan rantai terputus. Namun, ada terlalu banyak rantai. Mereka terus melonjak dengan gila-gilaan dan melilit Dewa Pedang Iblis Hujan. Saya ingin melihat apakah domain pedang Anda lebih kuat atau ruang 7 tokoh saya lebih kuat. Wang Xian mengambil kesempatan ini untuk melambaikan tangannya ke arah langit. 5 elemen Millstone terbang menuju langit di atas kerajaan Dewa Pedang Raksasa sementara Tiang Yin dan Yang terbang menuju area di bawah. Dalam sekejap, batu kilangan 5 elemen dan kutub Yin dan Yang melayang di atas dan di bawah domain pedang hujan langit. Hancurkan untukku. Pada saat ini, raungan sedingin es terdengar. Dewa Pedang Iblis Hujan mengambang di tengah. Ketika dia melihat rantai merah darah yang padat, dia melambaikan pedang rintik hujan di tangannya. Pedang hujan dalam radius 100 km dipandu dan langsung menyerang rantai. Bang bang bang. Tabrakan yang intens menyebabkan rantai cepat runtuh. Rantai merah darah yang padat menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Sangat kuat. Jutaan orang yang menonton menyaksikan dengan takjub. Pedang hujan tidak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak rantai yang ada, mereka akan dihancurkan. Ruang 7 elemen. Pada saat ini, Wang Xian mengeluarkan teriakan lembut dan mengepakkan sayap 7 warnanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, 5 naga dewa meraung dan memancarkan sinar cahaya. Di bawah, Tiang Yin dan Yang tiba-tiba naik perlahan, dan domain spasial 7 warna perlahan mengelilingi domain pedang hujan langit. Oh, Dewa Pedang Iblis Hujan melihat cahaya 7 warna yang tiba-tiba menyelimutinya. Dia sedikit terkejut dan menoleh. Domain yang mirip dengan domain pedang hujan langitku. Jejak keseriusan muncul di wajahnya, diikuti oleh senyum sinis. Kalau begitu aku ingin mengalaminya. Dentang, dentang, dentang. Dia meraung liar, dan seluruh area dipenuhi dengan dentang metalik dari pedang air. Retakan, retakan, retakan. Cahaya 7 warna perlahan turun dan bertabrakan dengan domain pedang hujan langit. Gesekan yang mengerikan telah tercipta. Bumi menaklukkan air. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan dia masuk ke ruang 7 elemen. Pada saat yang sama, ruang 7 tokoh perlahan berubah menjadi warna keabu-abuan. Beberapa energi kuning tanah mengikis menuju domain pedang hujan surgawi. Tanah memasuki air dan menyebabkan pedang air perlahan kehilangan kendali. Apa? Pada saat ini, ekspresi Dewa Pedang Hujan Iblis berubah drastis. Bunuh dia. Dia segera meraung dan pedang hujan yang tersisa menyerbu ke arah Wang Xian. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan tembok yang sangat besar muncul di depannya. Pedang hujan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di dinding dan perlahan terkikis oleh atribut bumi. Jika kamu tidak memiliki gerakan, kamu bisa mati. Suara dingin Wang Xian terdengar saat ruang 7 tokoh mulai terkompresi. Lihat, domain pedang hujan surgawi dari Dewa Pedang Iblis Hujan sebenarnya sedang dikompresi, apakah pemenangnya akan ditentukan. Raja Naga itu sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari Dewa Pedang Iblis Hujan. Semua murid Sekte Yuhuatian pada dasarnya telah terbunuh. Kali ini, Sekte Yuhuatian benar-benar dikalahkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Di samping, hanya selusin dari 120 dewa yang terbunuh. Jika Dewa Pedang Iblis Hujan terbunuh, pertempuran mengerikan ini akan berakhir. Mereka masih dalam mood untuk bertarung di antara mereka sendiri. Banyak dewa telah mati. Sialan. Sungguh sia-sia. Jika Yaoshi menyerang dari tempat ini, tak satu pun dari mereka yang selamat. Sekarang, mereka masih bertarung di antara mereka sendiri. HMPH. Ayo pergi. Seluruh aliansi utara seharusnya ada di sini. Ini akan menghemat banyak waktu. Saat semua orang memperhatikan pertempuran di medan perang, lebih dari 10 sosok terbang dari belakang. Di tengah ada 2 lelaki tua yang dikelilingi oleh 10 pemuda. Bab 2123, Permintaan Thunderbolt Abadi. Mati. Dalam ruang 7 elemen, Wang Xian menatap Dewa Pedang Iblis Hujan dengan wajah penuh niat membunuh. Ruang 7 elemen benar-benar menekan domain pedang hujan surgawi. Di seluruh ruang 7 elemen,
Dewa Pedang Iblis Hujan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tanda seru. Tidak, tidak, aku, Dewa Pedang Iblis Hujan, benar-benar mati di tangan seseorang dengan level yang sama. Saya tidak percaya. Dewa Pedang Iblis Hujan melambaikan pedang panjang di tangannya dengan wajah penuh keengganan dan menyerang Wang Xian. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan pikiran, Wang Xian mengumpulkan cakar naga di sekitar Dewa Pedang Iblis Hujan dan menyerangnya. Setelah memasuki ruang 7 elemen, seseorang bisa melarikan diri atau bertahan melawan 7 elemen. Kalau tidak, seseorang akan menghadapi serangan tanpa akhir. Bang, bang, bang. Cakar naga besar mendarat di pedang dan tubuhnya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya dikirim terbang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, serangan terus-menerus mendarat di tubuhnya. Wang Xian diam-diam melayang di ruang 7 tokoh dan menyaksikan kematian dan kejatuhannya. Berdengung. 10 detik kemudian, ruang 7 tokoh perlahan menghilang. Ada mayat mengambang di udara. Ketika dia meninggal, dia tidak terlalu banyak berteriak. Dia dianggap laki-laki. Dia meninggal. Dewa Pedang Iblis Hujan sudah mati. Sangat cepat. Dewa Pedang Iblis Hujan dibunuh oleh Raja Naga. Sekte Yu Huasen sudah tamat. 120 dewa terbunuh. Ketika ruang 7 tokoh menghilang dan semua orang melihat Raja Naga dengan sayap 7 warna dan 2 tanduk berdiri dengan bangga di udara, mereka sedikit terkejut. Mereka melihat mayat di samping mereka, mata mereka berkilat. Ini sudah berakhir. Benar-benar tidak terduga. Istana Naga dan Raja Naga ini. Penatua cerdas dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara memperhatikan dan bergumam pelan. Dia menyapu pandangannya ke para ahli dari Istana Naga dan Raja Naga di udara, mengungkapkan sedikit kesungguhan. Tidak jauh dari sana, para ahli dari dinasti Dewa Pembakaran Dewa dan Sekte Dewa Iblis juga mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kekuatan Istana Naga memang bisa membuat mereka ketakutan. Pertempuran Istana Naga ini telah sepenuhnya membangun kekuatan dan status mereka di wilayah utara. Beberapa murid memandang medan perang dengan hormat. Sekte Dewa Yu Huasen memiliki total 120 dewa dan 2 juta murid setingkat setengah dewa ke atas. Semuanya telah dibunuh oleh Istana Naga. Pertempuran ini telah mengguncang wilayah utara. Di seluruh aliansi wilayah utara, hanya perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan Sekte Dewa yang mempesona yang dapat bersaing dengan mereka. Tidak ada faksi lain yang cocok untuk Istana Naga. Aliansi wilayah utara Anda benar-benar membosankan. Anda semua punya waktu untuk bertarung dan membunuh di sini. Sangat menyenangkan bahwa Anda memiliki begitu banyak energi. Pada saat ini, suara arogan perlahan terdengar, meliputi area seluas beberapa ribu kilometer. Suara itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Beberapa ahli alam dewa dari Northern Territory Alliance menoleh, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Itu adalah. Namun, ketika semua orang melihat ke atas dan melihat 12 sosok berjalan dari kehampaan, pupil mata mereka sedikit mengerut. 2 pria tua berdiri di tengah. Ada cermin ungu pelindung hati di dada mereka, dan di cermin pelindung hati itu tertulis kata dewa yang besar. Ada 10 pemuda di sekitar mereka. Mereka mengenakan pakaian khusus, pakaian keluarga. Petir abadi. Kedua lelaki tua itu adalah Dewa Guntur dari petir abadi. Beberapa orang memandangi 2 lelaki tua di tengah dengan keterkejutan di wajah mereka. Dewa Guntur adalah nama yang diberikan oleh Dewa Guntur Dewa ke Guntur abadi tahap puncak. Begitu seseorang mencapai tahap puncak alam dewa, mereka bisa disebut Dewa Guntur. Ini adalah gelar yang sangat terhormat. Di seluruh wilayah utara, Dewa Guntur memiliki otoritas dan prestise yang besar. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Salam, Dewa Petir. Orang tua dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara adalah yang pertama bereaksi. Dia menangkupkan tangannya ke arah 2 lelaki tua dari Eternal Thunder God. Salam, Tuan Dewa Guntur. Para ahli yang kekuatannya belum mencapai puncak alam dewa segera membungkuk. Di perusahaan perdagangan ekspedisi utara, ada 40 ahli negara yang saleh dan 2 puncak ahli negara yang saleh selain dari faksi terkuat Eternal Shocking Thunder. Aku akan merekrut mereka. Adik laki-laki dan perempuan saya tidak keberatan, bukan? Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki muda berambut panjang dengan sikap yang mengesankan dan ekspresi bangga memegang kipas lipat di tangannya.
Dia memandang acuh tak acuh pada pria dan wanita muda di sekitarnya saat dia berbicara. Petir mengejutkan Abadi dan kelompoknya yang terdiri dari 12 orang benar-benar mengabaikan semua orang dari Aliansi Wilayah Utara. Namun, kata-katanya menyebabkan semua orang dari Aliansi Wilayah Utara terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Daftar permintaan. Apa maksudnya? Kekuatan kakak lebih kuat dari kita. Kali ini, secara alami terserah kakak untuk memilih. Namun, saya akan meminta Sekte Dewa Iblis. Aku akan menjadi orang kedua yang memilih. Kalian tidak keberatan, kan? Di samping, seorang pemuda kekar memegang guntur palu segera angkat bicara. Pria dan wanita muda lainnya tidak berbicara. Jelas bahwa mereka diam-diam setuju. Haha, karena saudara ketujuh telah memilih Sekte Dewa yang mempesona, maka aku akan memilih Dewa Dinasti Pembakaran Dewa. Seorang pemuda dengan tombak panjang di punggungnya tertawa keras saat dia berbicara. Baiklah, giliranku selanjutnya. Di antara sekelompok pria muda, salah satu dari dua wanita maju selangkah. Dia memandang Wang Xian yang berada dalam kehampaan dan mengalihkan pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Aku akan mengambil faksi ini. Jika saya tidak salah, ini adalah Istana Naga. Mereka menghancurkan Istana Naga dari dinasti Tian yang Divine. Namun, jelas ada beberapa kejutan tak terduga kali ini. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, memperlihatkan dua lesung pipit. Oh, itu tidak benar. Sekte Yu Huasen tampaknya telah dihancurkan. 5 faksi terkuat yang kita sepakati sekarang kehilangan satu. Namun, pada saat ini, ekspresi seorang pemuda yang tampak lembut sedikit berubah. Ekspresinya perlahan berubah jelek. Sepertinya itu benar. Lei Tiansheng, keberuntunganmu sepertinya sedikit buruk. Pria muda yang memegang kipas lipat berkata sambil tersenyum. Mereka, apa yang mereka lakukan? Ketika semua orang di Aliansi Wilayah Utara melihat Eternal Thunder celap dan para pemuda lainnya memilih di antara mereka sendiri, ekspresi mereka sedikit berubah. Semuanya mengerutkan kening. Pakar terkuat dari dinasti Dewa Pembakaran Dewa Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara juga mengerutkan kening. Mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Tuan Muda Petir Abadi, bolehkah saya tahu apa yang Anda lakukan? Penatua cerdas dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara ragu sejenak sebelum bertanya. Perintah Dewa-Dewa Abadi. Sekarang wilayah utara telah diserang oleh Gua Iblis, semua faksi wilayah utara harus melawan Gua Iblis bersama-sama. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa belas kasihan. Tatapan bermartabat seorang penatua menyapu semua orang dari Aliansi Wilayah Utara saat dia berkata dengan dingin. Apa? Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa malu. Kerahkan semua kekuatanmu dan masuk ke garis depan. Perusahaan Dagang Ekspedisi Utara, panggil pemimpin persekutuan Anda dan ikuti guru muda ini untuk membangun pendekatan tanpa pun. Pemuda pertama yang berbicara melangkah maju dan langsung memerintahkan Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara. Hati Pak Tua tenggelam, dan ekspresinya berubah drastis. Saya tidak berani melanggar perintah dewa-dewa yang abadi. Salam, Tuan Muda Lei Beichen. Bab 2124-2124 pada Lei Dongsui yang sombong. Saya tidak berani melanggar perintah dewa-dewa yang kekal. Salam, Tuan Muda Lei Beichen. Orang tua dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara dengan hormat memanggil, suaranya bergema di seluruh kehampaan. Lei Beichen, pakar terkuat dari generasi muda guntur abadi yang mengejutkan saat ini, telah menyalakan 4 gumpalan api surgawi pada usia yang begitu muda. Dia sangat terkenal di seluruh wilayah utara. Tanda seru. Orang tua cerah dari Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara secara alami mengenalinya. Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara tidak berani diam menghadapi kata-katanya. Dalam waktu singkat 10 detik, dia sudah menemukan jawabannya. Jelas, Dewa Guntur Dewa ingin mengumpulkan kekuatan dari seluruh wilayah utara dan menuju ke garis depan untuk melawan sarang iblis. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi kekalahan Thunder yang mengejutkan dan menjadikannya umpan meriam. Bahkan jika dia mengerti, dia tidak berani melawan sedikit pun. Kecuali jika mereka segera melarikan diri dari wilayah utara, seperti yang dikatakan Dewa Petir, mereka yang tidak patuh akan mati. Fondasi mereka ada di sini, bagaimana mungkin mereka berani melarikan diri? Selain itu,
Ada dua dewa guntur di depan mereka secara pribadi. Dinasti Dewa Pembakar Dewa menyapa Tuan Muda Lei Donglin. Sekte Dewa yang mempesona menyapa Tuan Muda Lei Tianming. Mata para ahli terkuat dari dinasti Dewa yang membakar Dewa dan Sekte Dewa yang mempesona bersinar dengan ketidakberdayaan. Melihat perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah menyerah, mereka tidak punya pilihan selain menyatakan sikap mereka. Mereka segera membungkuk kepada dua pemuda lainnya dengan hormat. Ketika jutaan murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Mereka memandangi sekelompok pemuda di udara dengan tatapan hormat. Lei Beichen, Lei Donglin, Lei Tianming, dan dua lainnya terlihat puas di wajah mereka saat mereka mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Oh, mengapa? Di mana istana nagamu? Wanita yang meminta istana naga memandang Wang Xian yang ada di udara dan sedikit mengangkat alisnya. Petir abadi. Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata wanita itu. Semua orang di sekitarnya memandangnya. Dengarkan instruksi nona muda ini. Wang Xian menangkupkan tangannya ke wanita itu tanpa ekspresi dan berkata, Anda tidak mengenal saya. Wanita itu mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Istana naga itu kecil dan tidak penting. Maaf, nona-nona di sekitar. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengenal wanita di depannya ini. Ingat nama saya, Lei Dongsui. Mulai sekarang, istana naga Anda akan mengikuti saya dan mendengarkan perintah saya. Lei Dongsui berkata dengan lemah. Sebagai anggota paling luar biasa dari generasi Eternal Thunder Celap, dia memiliki wajah yang dapat menjatuhkan negara dan kota, serta bakat yang menakjubkan. Namanya jelas merupakan keberadaan yang terkenal di seluruh petir abadi. Tunggu, Sekte Surgawi Yu Huatian telah dihancurkan olehmu. Di sampingnya, Lei Tiansheng menatap Wang Xian dengan ekspresi sangat malu saat dia bertanya dengan suara rendah. Jangan biarkan mereka hidup. Wang Xian menatap pemuda itu dengan wajah tanpa ekspresi. Brengsek. Wajah Lei Tiansheng mengungkapkan ekspresi tegas saat niat membunuh yang menakutkan keluar dari seluruh tubuhnya. Dia menatap Wang Xian dengan wajah penuh amarah. Kakak Tiansheng, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain atas kesialanmu. Lei Dongsui merasakan niat membunuhnya dan mengingatkannya dengan ringan. Sekte Yu Huasen adalah milikku sejak awal. Istana naga kecil ini akan menghancurkannya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lei Tiansheng berkata dengan ekspresi dingin, tapi dia dengan mudah diselesaikan oleh Lei Dongsui. Lei Dongsui, kamu. Ekspresi Lei Tiansheng berubah drastis. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak beruntung kali ini. Sebagai generasi muda peringkat kelima dalam kompetisi guntur yang mengejutkan dan abadi ini, dia bisa saja memilih faksi peringkat kelima di wilayah utara. Semua orang tahu bahwa selain petir abadi, hanya 5 faksi lain yang relatif lebih kuat. Namun, faksi kelima dihancurkan oleh Istana Naga. Ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka untuk mendapatkan poin prestasi di masa depan. Harus diketahui bahwa jika mereka bisa mendapatkan poin prestasi yang sangat besar untuk bertarung melawan sarang iblis kali ini, mereka tidak hanya dapat meningkatkan posisi mereka, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kekuatan mereka dan mendapatkan senjata surgawi. Sekarang, dia hanya bisa memilih faksi yang lebih lemah. Ikuti aturan. Lei Dongsui menatapnya sambil tersenyum. Sekte Yu Huasen awalnya milikku. Sekarang mereka telah dihancurkan. Saya ingin mengambil alih semua sumber daya Sekte Yu Huasen. Lei Tiansheng menggeram dengan wajah muram. Ini tidak akan berhasil. Sekte Yu Huasen dibunuh oleh Istana Naga kita. Tidak akan semudah itu untuk membunuh 2 dewa dari 9 gumpalan api surgawi. Kami tidak akan menyerahkan rampasan perang. Selain itu, Anda ingin menjarah sumber daya kami. Apakah Anda ingin kami melakukan yang terbaik untuk membantu Anda? Wang Xian segera berkata ketika dia mendengar kata-katanya. Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin menyerahkan sumber daya Sekte Yu Huasen dan 7 faksi lainnya? Istana Naga telah menghancurkan Sekte Yu Huasen dan 7 faksi lainnya kali ini. Seberapa besar sumber dayanya? Ini adalah faksi yang telah berdiri di sini selama ratusan ribu tahun. Bahkan 2 kerajaan dewa dari Sky Center tidak dapat dibandingkan dengannya. Sumber daya ini adalah kunci bagi Wang Xian untuk menyalakan gumpalan keempat api surgawi. Itu juga merupakan kunci baginya untuk dapat memiliki kekuatan di puncak negara ketuhanan. Bagaimana dia bisa membiarkan Lei Tiansheng mendapatkannya?
Bahkan jika pihak lain adalah murid petir abadi. Kuda tanpa rumput tidak gemuk. Inilah yang pantas didapatkan Istana Naga. Lei Dongsue terus berbicara dari samping. Lei Tiansheng menatap Wang Xian. Matanya berbinar. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lei Dongsue. Wajahnya pucat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hehe, Lei Beichen dan yang lainnya tersenyum tipis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kami telah memilih faksi lain. 5 pemuda lainnya berbicara saat mereka melihat semua faksi di Aliansi Utara. Segera, para pemuda memilih faksi satu persatu. Tidak ada faksi yang berani melawan. Ini adalah perintah dari Eternal Shocking Thunder. Ini bukan hanya hal yang baik tetapi juga hal yang buruk. Perasaan ini sedikit tidak menyenangkan. Wang Xian melayang di udara dan memerintahkan Perdana Menteri Gui dan yang lainnya untuk segera membersihkan medan perang. Dia sedikit mengernyit. Kemunculan tiba-tiba dari Eternal Shocking Thunder telah membuat mereka mengikuti generasi muda dari Eternal Shocking Thunder. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, tidak mungkin mereka bisa menolaknya. Mereka hanya bisa mengikuti tindakan saat ini. Dia sedikit khawatir jika dia bertemu dengan seorang ahli dari Eternal Shocking Thunder Energy Tide, identitasnya mungkin terungkap. Pada saat itu, Istana Naga akan berada dalam bahaya. Istana Naga, aku akan mengikutimu ke wilayah Sekte Yu Huasen untuk melihat apakah ada harta yang bisa aku gunakan. Pada saat ini, Lei Dongsue terbang dan berkata kepada Wang Xian dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Wang Xian sedikit mengernyit tetapi masih menganggukkan kepalanya. Kali ini, keberuntungan Lei Dongsue sangat bagus. Jika saya tahu sebelumnya, saya mungkin akan memilih Istana Naga. Kali ini, Lei Dongsue mengambil celah. Kekuatan Istana Naga ini bahkan lebih kuat dari Dewa Burning Empire. Brengsek. Dari samping, Lei Donglin, Lei Tianming, dan yang lainnya melihat ini dan mengungkapkan ekspresi iri di wajah mereka. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan memilih Istana Naga. Apalagi sekarang Istana Naga telah menghancurkan Sekte Yuhua Divine. Tempat ini berisi harta yang sangat besar. Bahkan bagi mereka, itu adalah harta tertinggi. Di masa lalu, Lei Dongsue memandang rendah pria lain. Jika kita membiarkannya mendapatkan lebih banyak harta untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan semakin memandang rendah kita. Para pemuda di dekatnya berpikir sendiri. Bab 2125 di bawah Lei Dongsue yang sombong. Saya ingin artefak surgawi ini dan ramuan surgawi dan buah surgawi ini. Dengan harta ini, tidak lama lagi aku bisa menyalakan 4 gumpalan api suci. Pada saat itu, bahkan Lei Beichen akan dikalahkan oleh tanganku. Di tempat pegunungan di planet Yuhua tumpang tindih, pegunungan yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh aura kabur. Itu dipenuhi dengan negeri dongeng. Tanda seru. Di puncak tertinggi di tengah, mata Lei Dongsue berbinar saat dia melihat harta karun di perbendaharaan Sekte Surgawi Yuhua. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil beberapa ramuan surgawi yang paling berharga, buah surgawi, dan senjata surgawi di tangannya. Dia melihat semuanya dengan senyum di wajahnya. Wang Xian berdiri di samping dan melihat hal-hal yang diinginkannya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Nona Lei Dongsue, bukankah kamu mengambil terlalu banyak barang? Wang Xian berkata padanya dengan tenang. Mengapa? Apakah Anda memiliki masalah dengan itu? Sekarang Istana Naga Anda telah diambil alih, terus terang, Anda harus memberikan apapun yang saya inginkan. Selain itu, jika aku tidak berbicara untukmu, apakah menurutmu kamu akan bisa mendapatkan harta ini? Dia menatap Wang Xian dengan tenang. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan lekukan yang indah. Apakah kamu petir abadi mencoba menggunakan kami sebagai budak? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan tenang. Haha, ini artinya kalian semua masih berharga. Dalam situasi ini, seluruh wilayah utara harus mendengarkan perintah Eternal Thunderclap. Ikuti aku dan biarkan aku puas. Tahap selanjutnya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Tahukah kalian jika kalian semua tidak patuh, aku bisa memerintahkan kalian semua untuk maju ke depan saat kita mencapai garis depan. Lei Dongsue menatap Wang Xian dengan tatapan membara. Wajahnya dipenuhi dengan kedinginan dan ejekan. Tujuan utama kompetisi generasi muda yang diadakan oleh petir abadi kali ini adalah untuk memelihara pilar masa depan petir abadi, Dewa Petir Masa Depan. Tidak ada hadiah untuk kompetisi.
Satu-satunya hadiah adalah hak untuk mengendalikan faksi lain di wilayah utara. Ini adalah hak yang sangat besar. Demikian pula, hadiah ini juga sangat murah hati. Itu sangat murah hati sehingga banyak murid luar biasa dari generasi sekarang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk itu. Ini karena begitu Anda memiliki hak untuk mengendalikan kekuatan ini, Anda dapat memobilisasi sumber daya dan kekuatan dari kekuatan ini. Ini akan menjadi keuntungan besar bagi mereka untuk mengumpulkan pahala. Hati Wang Xian tenggelam ketika dia mendengar kata-katanya. Niat membunuh yang samar melonjak. Dewa yang hanya memiliki 3 gumpalan api surgawi sebenarnya berani mengancamnya. Namun, Wang Xian benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pihak lain adalah murid luar biasa dari Eternal Thunderclap. Jika dia benar-benar membunuhnya, dia tidak perlu petir abadi untuk melakukan apapun. Jika semua kekuatan di seluruh wilayah utara bergabung, mereka akan dapat menyebabkan kerugian besar bagi Istana Naga. Ini juga alasan mengapa Lei Dongsui berani mengikuti mereka ke sini sendirian. Mereka tidak perlu takut karena mereka tahu bahwa tidak ada yang akan menyakiti murid petir abadi mereka yang luar biasa. Faksi lain di wilayah utara mungkin tampak mulia, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan petir abadi. Menderita, Wang Xian menekan amarah di hatinya. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, dia hanya bisa bertahan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memerintahkan Perdana Menteri Gui untuk mengambil harta yang tersisa. Hehe, Lei Dongsui bisa merasakan ketidakpuasan Wang Xian, tapi dia tidak peduli sama sekali. Jadi bagaimana jika dia tidak puas? Setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya menuju ke 7 pasukan lainnya. Ketujuh kekuatan itu semuanya adalah dewa yang memiliki 7 atau 8 gumpalan api surgawi. Masing-masing dari mereka memiliki warisan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Harta yang mereka kendalikan bernilai banyak uang. Bahkan Lei Dongsui tergerak saat melihat mereka. Matanya dipenuhi dengan hasrat dan keserakahan. Semua barang yang bisa dia gunakan dan dia perhatikan semuanya disimpan olehnya. Wang Xian menyaksikan semua ini dalam diam. Ayo pergi dan lihat istana nagamu. Setelah membersihkan harta dari 8 faksi, Lei Dongsui berkata dengan arogan kepada Wang Xian. Mengapa kamu pergi ke istana naga? Hati Wang Xian tenggelam saat dia bertanya pada Lei Dongsui. Tentu saja, aku akan menghitung tentara. Saya ingin memahami para prajurit di bawah saya. Aku akan pergi ke markasmu. Saya tahu itu seharusnya menjadi kerajaan surgawi Anda. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian secara langsung. Aku bisa memanggil istana naga secara langsung. Wang Xian ragu sejenak sebelum berkata. Tidak perlu. Beberapa temanku juga ingin pergi ke tempatmu. Saya sangat ingin tahu tentang planet seperti apa yang bisa melahirkan kekuatan seperti itu dengan begitu banyak dewa. Lei Dongsui menolak. Dia menatapnya dan berkata, ayo pergi. Kami akan segera menuju ke sana. Waktu sangat penting. Wang Xian berdiri di sana dan tidak menjawab. Dia sedikit mengernyit. Jangan buang waktu. Lei Dongsui menatapnya dengan tatapan membara dan menekankan lagi. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan memberi isyarat kepada anggota istana naga di sekitarnya. Ayo pergi ke planet Liberty dulu. Saya ingin berkumpul dengan beberapa teman. Saat dia berbicara, dia segera terbang menuju formasi teleportasi. Wang Xian mengikuti dari belakang dan berteleportasi ke lokasi planet Liberty. Haha, Nona Lei Dongsui, selamat kali ini. Ketika mereka tiba di planet kebebasan, seorang wanita, seorang pria parubaya, dan 2 pria dan wanita muda berjalan mendekat dengan senyum di wajah mereka. Hehe, keberuntunganmu cukup bagus. Lei Dongsui tersenyum pada mereka berempat dan memberi isyarat kepada mereka. Ini adalah pemimpin Istana Naga. Dia telah mengikuti saya untuk mendirikan faksi dengan perbuatan baik. Ada banyak orang kuat. Kami sudah mendengarnya. Saya percaya bahwa Nona Lei Dongsui pasti akan dapat membangun pencapaian abadi kali ini dan menerima penghargaan dewa-dewa. Wanita itu berkata dengan sanjungan. Saya masih sangat percaya diri untuk mengalahkan yang lainnya. Ayo pergi dan lihat planet pemimpin Istana Naga. Wajah Lei Dongsui dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia meminta Wang Xian untuk memimpin. Tatapan Wang Xian menyapu mereka berempat. Ada 2 pria parubaya. Salah satunya memiliki kekuatan 9 gumpalan api suci sementara yang lain memiliki kekuatan 8 gumpalan api suci. Kedua wanita muda itu baru saja menyalakan api surgawi.
Mereka harus menjadi pembantu atau pengikut terpercaya Lei Dongsui. Dia datang ke formasi teleportasi dan berteleportasi ke bumi. Berdengung. Segera, kelompok itu muncul di tepi pantai. Lei Dongsui segera melayang di udara dan mengamati sekelilingnya. Planet ini agak kecil, tapi masih rata-rata. Dia mengukur sekelilingnya dan berkomentar dengan acuh tak acuh. Baginya, bumi memang rata-rata. Ayo pergi. Wang Xian berkata padanya dan terbang langsung ke laut. Nona Lei Dongsui, pemimpin istana naga ini sepertinya sedikit tidak rela. Di belakang, wanita itu melihat Wang Xian dan berkata dengan dingin. Hehe, jadi bagaimana jika mereka tidak mau? Dia akan datang dan memohon padaku segera. Lei Dongsui memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin. Ayo pergi. Saya sedikit penasaran. Bagaimana bisa ada hampir 100 dewa di istana naga? Apakah mereka memiliki beberapa harta? Mata Lei Dongsui berkedip saat dia terbang menuju istana naga. Mereka berempat mengikuti dari dekat dan terbang menuju istana naga. Bab 2126 Kebanggaan dan Kematian. Masuk. Wang Xian memandang Lei Dongsui dan yang lainnya di belakangnya dan memasuki istana naga langsung dari gerbang timur. Istana naga ini benar-benar megah. Tanda seru tanda seru. Pria dan wanita muda di belakang Lei Dongsui memandangi istana naga di depan mereka dengan mata berbinar. Lei Dongsui, yang berada di depan, mengamati sekelilingnya dengan mata tajamnya dan langsung memasuki istana naga. Berdengung. Energi spiritual yang tebal. Kedua pemuda itu mau tidak mau berseru ketika mereka melangkah ke istana naga. Energi spiritual di sini sangat tebal. Ekspresi pria parubaya dan wanita itu sedikit berubah, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Salah satu dari mereka telah menyalakan 9 gumpalan api suci, dan yang lainnya menyalakan 8 gumpalan api suci. Mereka memiliki kerajaan surgawi mereka sendiri yang besar. Namun, ki spiritual di kerajaan surgawi mereka sangat berbeda. Ki spiritual di istana naga lebih dari 100 kali lebih banyak daripada di dunia luar. Ki spiritual yang agung ini sangat menakutkan. Mereka juga pernah ke kerajaan surgawi yang abadi, tetapi ki spiritual di sana masih sangat berbeda dari sini. Mungkin hanya kerajaan surgawi yang abadi yang dapat memiliki ki spiritual seperti itu. Lei Dongsui juga melihat sekeliling dengan kagum di dalam hatinya, matanya bersinar. Bawa kami ke posisi sentral. Juga, panggil semua anggota istana naga Anda. Lei Dongsui berkata kepada Wang Xian dengan nada memerintah. Wang Xian meliriknya dan berjalan langsung ke Aula Raja Naga. Saat mereka memasuki Aula Raja Naga, wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Pada saat ini, Lei Dongsui juga tampak tersentuh. Dia melihat sekeliling dengan keterkejutan di wajahnya. Dia melihat kursi naga di depan dan pohon leluhur di belakang kursi naga. Energi spiritual ini hampir 200 kali lebih kuat dari yang lain. Dia bergumam saat matanya berbinar. Dia melihat kursi naga yang berukuran 1000 meter dan langsung berjalan ke sana. Perdana Menteri Gui, panggil semua anggota Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui memandang Lei Dongsui dengan tidak ramah dan mengangguk dengan hormat kepada Wang Xian. Sungguh tahta surgawi yang mengesankan. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Dia melangkah ke tangga dan berdiri di depan singgasana naga. Apakah ini pohon dewa? Dia melihat ke pohon leluhur di belakang singgasana naga dan mengukurnya. Ada buah-buahan di atasnya. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat aneh. Lei Dongsui memandangi tubuh yang mengembalikan jiwa dan dipenuhi dengan keheranan. Xian kecil, kamu kembali. Siapa mereka? Pada saat ini, suara Sun Lingxiu terdengar. Dia dan Ling Jianer keluar dari kamar naga dan menatap Lei Dongsui dan yang lainnya dengan cemberut. Mereka adalah orang-orang dari Eternal Shocking Thunder. Wang Xian berkata kepada mereka dan memberi isyarat agar mereka berdua datang ke sisinya. Guntur mengejutkan abadi. Kedua gadis itu tertegun sejenak dan sedikit kesungguhan muncul di wajah mereka. Oh, Raja Naga, apakah ini kedua istrimu? Lei Dongsui tertarik dengan tatapan mereka dan menatap mereka berdua dengan sedikit terkejut. Semuanya telah menyalakan api suci, dan kekuatan mereka tidak lemah. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Melihat Sun Lingxiu dan Ling Jianer, dia sedikit terkejut. Mereka masih sangat muda, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah darinya, dan bahkan lebih kuat darinya.
Dia sangat terkejut. Istana naga ini luar biasa. Raja Naga. Raja Naga. Saat ini, anggota Istana Naga memasuki Istana Raja Naga satu persatu. Lebih dari 20.000 anggota mengikuti para pemimpin divisi tempur. Ketika mereka melihat Lei Dongsui di depan singgasana naga, mata mereka berbinar. Semua anggota Istana Naga telah tiba. Hanya 20.000 atau lebih. Wanita di sebelah Lei Dongsui menunduk karena terkejut. Semuanya elit. Tak satu pun dari mereka yang lebih rendah dari demigod peringkat 8. Kekuatan ini sangat kuat. Suara terkejut datang dari mulut wanita itu lagi. Dia melirik anggota Istana Naga dan tersenyum. Nona Lei Dongsui, selamat. Kekuatan Istana Naga sangat kuat. Dia berkata sambil tersenyum. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Lebih dari 100 pakar negara yang saleh, lebih dari 20.000 dewa peringkat 8, peringkat 9, dan murid tingkat puncak. Lei Dongsui melihat kekuatan Istana Naga dengan tatapan membara di matanya. Kekuatan ini sebanding dengan guntur mengejutkan abadi, pasukan tingkat inti. Aku pasti akan mendapatkan banyak poin prestasi jika aku mengendalikan Istana Naga. Hatinya terbakar kegirangan saat dia menyaksikan Istana Naga yang kuat dan anggota Istana Naga di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat tentang pilihannya. Huala, Lei Dongsui menyesuaikan pakaiannya dan perlahan duduk di kursi naga di belakangnya. Dia duduk tegak di kursi naga dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pria parubaya dan wanita itu segera berdiri di kedua sisi dan menatap semua orang di Istana Naga. Saya sangat puas dengan Istana Naga Anda. Jika Anda patuh, saya tidak akan menganiaya Anda. Bibir Lei Dongsui sedikit melengkung dan wajahnya penuh kebanggaan. Cepat dan berterima kasih pada beberapa nona muda. Wanita itu berteriak dengan dingin ketika dia melihat anggota Istana Naga yang acuh tak acuh. Kekuatan puncak 9 gumpalan api surgawi perlahan-lahan menekan ke depan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu secara alami akan memiliki status. Istana Nagamu memiliki kemampuan. Lei Dongsui melambaikan tangannya. Dia menatap Wang Xian dan berkata, Raja Naga, kamu adalah jenderal nomor 1 di bawahku. Saya mendengar bahwa Istana Naga Anda memiliki 9 binatang dewa yang menarik tahta dewa. Ke-9 binatang suci itu akan menarik sedan binatang itu untukku di masa depan. Juga, kamu harus menjadi istri Raja Naga. Anda memiliki atribut cahaya dan kemampuan penyembuhan dan dukungan yang baik. Yang di sampingmu harus menjadi pembudidaya pedang. Kalian akan berada di sisiku. Dia berbicara perlahan dan berdiri langsung pada akhirnya. Apakah ada yang keberatan? Lei Dongsui berdiri dengan bangga di depan singgasana naga di Istana Raja Naga. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bertanya dengan arogan. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia sedikit menghela nafas. Ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Anggota Istana Naga lainnya tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Sun Lingxiu dan Ling Jianer mengerutkan kening. Beruntung Anda bisa mengikuti Nona Lei Dongsui kami. Tidak ada yang keberatan. Tampaknya mereka diam-diam setuju. Cepat dan berlutut untuk menunjukkan kesetiaanmu. Pria parubaya itu melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Istana Naga yang mengatakan apapun dan langsung berteriak. Hehe, ikuti aku. Di masa depan, saya dapat membuat Anda bergabung dengan Eternal Shocking Thunder. Anda akan memiliki planet beberapa kali lebih banyak daripada yang Anda miliki sekarang. Lei Dongsui duduk perlahan dan berkata dengan bangga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembarangan hanya karena nama Eternal Thunder celap? Wang Xian aku menghela nafas sedikit. Lei Dongsui sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan menoleh ke Wang Xian dengan dingin. Apa, Raja Naga, apakah Anda akan menentang petir abadi kita dan penguasa petir? Suaranya tajam. Hualala. Begitu dia selesai berbicara, Perdana Menteri Gui melambaikan tangannya, dan semua anggota Istana Naga maju selangkah perlahan. Tidak ada yang berani duduk di singgasana Raja Naga, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk duduk di atasnya. Suara Perdana Menteri Gui dingin, dan niat membunuh keluar dari anggota Istana Naga. Bab 2127-2127 terkendali. Suara Perdana Menteri Gui bergema di seluruh Istana Raja Naga. Saat anggota Istana Naga maju selangkah, aura tak terlihat dan menakutkan memenuhi seluruh Istana Raja Naga dengan niat membunuh. Tidak ada yang berani duduk di singgasana Raja Naga, dan tidak ada yang berhak melakukannya.
Tanda seru, tanda seru. Pada saat ini, pupil Lei Dongsue sedikit menyempit di singgasana naga, dan wajahnya perlahan berubah menjadi jelek. Istana Naga, apa yang kamu coba lakukan? Tidak mematuhi perintah Nona Lei Dongsue. Tidak mematuhi perintah Dewa Guntur, Tuan. Hanya dengan ini Dragon Palace milikmu. Anda berani melanggar perintah dewa-dewa. Apakah Anda mencoba untuk membawa kehancuran Anda sendiri? Seorang pemuda yang berdiri di depan singgasana naga berteriak dengan ekspresi tegas. Tatapannya menyapu anggota Istana Naga di bawah, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Di seluruh wilayah utara, siapa yang berani melanggar perintah Dewa Petir? Tidak ada yang berani. Melanggar perintah Dewa Petir tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Raja Naga, aku sangat marah sekarang. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memuaskan saya dalam waktu 10 detik. Kalau tidak, aku akan membuat kalian semua menyesal datang ke dunia ini. Lei Dongsue duduk di singgasana naga dan menatap Wang Xian dengan dingin. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin. Bahkan ketika dia menghadapi semua orang dari Istana Naga, dia tidak takut sama sekali. Ini karena ini adalah wilayah utara. Dia telah membawa perintah penguasa petir untuk merekrut semua faksi utama. Selama faksi manapun berani melawan, yang menunggu mereka adalah kehancuran. Adapun keselamatannya sendiri, dia tidak khawatir sama sekali. Ini karena jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi provokasi bagi seluruh petir abadi. Di hadapan kekuatan seperti itu, Eternal Thunderclap pasti akan mengambil tindakan dan menyingkirkannya. Tidak ada kekuatan yang berani menyentuhnya. Duduk di kursi naga, Lei Dongsue masih tinggi dan perkasa. Semut lain yang menganggap dirinya tinggi dan perkasa hanya karena latar belakangnya. Wang Xian memandang Lei Dongsue yang sedang duduk di kursi naga dan berkata dengan nada mengejek. Dengan latar belakangmu, awalnya aku tidak ingin bergerak. Namun, kamu terlalu rakus dan sombong. Apa hak seorang wanita dengan 3 gumpalan api suci untuk memerintahku? Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengucapkan setiap kata dengan dingin. Ledakan. Seperti yang dikatakan Wang Xian, dia menggerakkan lengannya dan cakar langsung muncul di depan Lei Dongsue. Itu ditujukan ke lehernya. Apa, Raja Naga, kamu mengejar kematianmu sendiri? Lei Dongsue melihat bahwa Wang Xian berani menyerang. Pada saat ini, ekspresi superiornya benar-benar menghilang. Dia berteriak panik. Kamu berani menyerang murid elit dari Eternal Shocking Thunder. Istana Naga, kalian semua adalah daging mati. Wanita dengan 9 gumpalan api surgawi di sampingnya berteriak dengan keras. Dia menggerakkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, duri muncul dari udara tipis di bawah kaki wanita dan 3 orang lainnya. Pohon leluhur di belakang singgasana naga memancarkan cahaya hijau redup. Oh tidak, ekspresi wanita parubaya itu berubah drastis saat melihat para ahli dari Istana Naga menyerang. Matanya menunjukkan ekspresi panik. Ledakan. Tubuh Wang Xian bergetar. Kekuatan milik Istana Naga langsung menekan mereka. Sebagai kerajaan surgawi Wang Xian, Istana Naga secara alami berada di bawah kendalinya. Memasuki kerajaan surgawi orang asing jelas bukan hal yang baik. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan besar untuk keluar dari kerajaan surgawi, mereka mungkin akan tertahan di sana selamanya. Itu karena ini adalah dunia orang lain. Ledakan. Ekspresi wanita dan pria parubaya itu berubah drastis. Tubuh mereka sepertinya ditekan oleh bintang. Duri melilit tubuh mereka. Saat berikutnya, duri tajam memasuki tubuh mereka. Kekuatan hidup mereka menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Nona Lei Dongsue, selamatkan kami. Mereka berempat mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka berteriak nyaring. Pada saat ini, wajah Lei Dongsue dipenuhi ketakutan. Dia membuka mulutnya. Berdengung. Sebelum dia bisa berbicara, cakar energi mencengkeram lehernya. Wajahnya memerah seketika. Wajah halusnya dipenuhi dengan kepanikan. Tidak, tidak, kau, lepaskan. Tubuhnya berjuang keras saat dia menatap Wang Xian dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan berani menyerangnya. Apakah mereka ingin mati? Dia benar-benar berani menyerangnya. Pada saat ini, 4 jeritan putus asa datang dari sampingnya. Dia melihat ke atas dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Pembangkit tenaga listrik yang telah dia habiskan begitu banyak upaya untuk merekrut benar-benar terbunuh.
Dewa dengan 9 gumpalan api suci itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jangan bunuh aku. Dia memohon belas kasihan dengan wajah penuh kepanikan. Sudah terlambat, Wang Xian berkata dengan lemah dan mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Retakan, retakan, matanya melebar dan seluruh tubuhnya gemetar saat dia merasakan kedatangan kematian. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan mayatnya ke aula Raja Naga. Xiao Xian, jika kita membunuhnya, apakah akan ada guntur abadi untuk balas dendam? Dengan kekuatan kita, Sun Lingxiu melihat wanita sombong itu dibunuh dan berkata dengan sedikit khawatir. Ini sedikit merepotkan, tapi kami telah menemukan tindakan balasan. Wang Xian tersenyum padanya. Di samping, Perdana Menteri Gui berjalan lurus ke depan kursi naga. Dia menyeka tempat di mana Lei Dongsui duduk dan mencabut embrio yang mengembalikan jiwa dari pohon leluhur. Memberinya embrio yang mengembalikan jiwa adalah hal yang sia-sia. Perdana Menteri Gui berjalan ke mayat itu dan berkata dengan tatapan dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Namun, mengendalikannya akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Wang Xian berkata dengan lemah. Beberapa jam yang lalu, setelah menyaksikan keserakahan dan kesombongan Lei Dongsui, Wang Xian dan Perdana Menteri Gui menemukan sebuah solusi. Wang Xian dan yang lainnya secara alami tidak akan memanjakan seorang wanita dengan 3 gumpalan api surgawi. Namun, Istana Naga tidak mampu menyinggung latar belakang petir abadi. Dia bisa menggunakan metode lain untuk mengendalikannya. Begitu dia menemukan Dewa Guntur, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Pada saat itu, Istana Naga akan dihancurkan. Hanya ada satu cara, yaitu membunuhnya dan membangkitkannya dengan embrio yang mengembalikan jiwa dan token darah naga. Lei Dongsui, yang dibangkitkan di Istana Naga, dapat dianggap sebagai anggota Istana Naga. Dalam hal ini, dia hanya akan memiliki satu keinginan. Istana Naga akan menjadi tuannya, dan Raja Naga akan menjadi tuannya. Pada saat itu, bahkan dewa-dewa tidak akan bisa merasakan apa yang terjadi padanya. Itu akan menyia-nyiakan embrio yang mengembalikan jiwa yang sangat berharga. Bagus kalau kau baik-baik saja. Little Xian, kamu bisa menangani urusan Istana Naga. Su Qing dan yang lainnya berada di benua transendensi. Jianer dan aku harus bergegas. Sun Lingxiu melihat bahwa Wang Xian memiliki cara untuk menghadapinya dan terbang keluar dari Istana Naga bersama Ling Jianer. Sekelompok gadis saat ini sedang membangun naga dan Phoenix Empire mereka. Raja Naga, dia seharusnya bisa segera dihidupkan kembali. Perdana Menteri Gui mengambil mayat Lei Donglin dan berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mereka berdua berjalan ke kolam transformasi naga. Setelah menempatkannya ke dalam kolam transformasi naga, Lei Dongsui, yang memiliki embrio yang mengembalikan jiwa dan baru mati selama beberapa menit, sadar kembali dengan sangat cepat. Huala, dia terbang keluar dari kolam transformasi naga dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sedikit terdistorsi. Namun, segera, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Salam, Raja Naga. Bab 2128 Umpan Meriam. Salam, Raja Naga. Lei Dongsui berlutut di depan Wang Xian. Dia tidak memiliki kesombongan dan kesombongan dari sebelumnya. Dibandingkan sebelumnya, mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Tanda seru. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Bangun, itu Raja Naga. Lei Dongsui berdiri dengan hormat di samping Wang Xian. Dia dipenuhi dengan rasa hormat. Apakah kamu masih memiliki ingatanmu sendiri? Apa kau ingat semua yang terjadi? Wang Xian bertanya padanya dengan tenang. Aku tahu. Dongsui lah yang dengan sembrono menyinggung Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga, telah mengizinkanku untuk dilahirkan kembali. Lei Dongsui menjawab dengan cepat. Bagus kalau kamu tahu. Ceritakan tentang tujuan perekrutan Thunder yang mengejutkan abadi dari pasukan lain di wilayah utara. Wang Xian bertanya padanya. Raja Naga, belum lama ini, Eternal Shocking Thunder diserang oleh sejumlah besar demonic beast dari sarang iblis. Bahkan naga iblis di belakang binatang iblis dari sarang iblis muncul. Saat itu, Dewa Petir mengejutkan muncul, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Dia bahkan ditipu olehnya dan diracuni. Namun, naga iblis itu berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ekornya tertinggal dan dia harus berjuang untuk hidupnya untuk melarikan diri.
Sekarang, naga iblis membalas dendam pada kita dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang kita. Untuk menghindari kerugian, kami, petir abadi, telah memutuskan untuk merekrut semua pasukan di seluruh wilayah utara. Lei Dongsui berkata perlahan kepada Wang Xian. Rekrut semua pasukan di wilayah utara untuk melawan binatang iblis sebagai umpan meriam. Wang Xian mengangkat alisnya. Lebih atau kurang, di antara binatang iblis, ada lebih dari 20 eksistensi di puncak keadaan yang saleh. Bahkan Dewa Guntur Petir Abadi hanya memiliki nomor ini. Di bawah pertempuran seperti itu, bahkan jika kita bisa menang, kita mungkin akan menderita kerugian besar. Kita bahkan mungkin kehilangan setengah dari kekuatan kita. Oleh karena itu, kami akan merekrut pasukan lain untuk mengurangi kerugian Eternal Thunderclap. Lei Dongsui mengangguk. Dengan kata lain, setelah kita menuju Eternal Thunderclap Tomorrow, kita akan langsung memasuki garis depan. Wang Xian menatapnya. Itu benar. Kami akan memasuki garis depan secara langsung. Namun, apakah kita akan diperlakukan sebagai umpan meriam atau tidak akan menjadi masalah lain? Ini tergantung pada keputusan kami. Sebagai penguasa kekuatan-kekuatan ini, kami memiliki hak untuk membuat keputusan. Namun, untuk mendapatkan poin prestasi, pasti akan ada murid yang akan memerintahkan pasukan lain di wilayah utara untuk diperlakukan sebagai umpan meriam. Setiap kali mereka membunuh binatang iblis, kita akan mendapatkan beberapa poin prestasi. Lei Dongsui berkata begitu. Petir abadimu benar-benar kuat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Raja Naga, jangan khawatir. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan anggota Istana Naga digunakan sebagai umpan meriam. Lei Dongsui segera berkata, bagaimana dengan mayat binatang iblis yang kita bunuh? Bisakah kita mendapatkannya? Mata Wang Xian berkedip saat dia bertanya padanya. Tentu saja, akan ada beberapa manfaat bagi faksi petir abadi. Kalau tidak, faksi lain di wilayah utara pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka tahu mereka sudah mati. Separuh dari mayat Yao Xie bisa didapatkan. Setengah lainnya milik faksi Eternal Thunderclap. Anda dapat menggunakan mayat Yao Xie untuk menukar item, formasi, dan faksi Eternal Thunderclap untuk membuka perbendaharaan. Tidak ada harta di dunia luar. Beberapa harta sangat menarik bagi mereka yang berada di puncak negara ketuhanan. Kata Lei Dongsui. Meski begitu, dia masih umpan meriam. Wang Xian bergumam sambil membuka telapak tangannya dan mengeluarkan cincin interspatial Lei Dongsui. Di dalam cincin interspatial terdapat ramuan surgawi dan buah surgawi yang dia peroleh dari Wang Xian serta berbagai harta karun. Ada total lebih dari 150 ahli negara yang saleh dari 7 faksi, ditambah harta di sarang mereka. Cukup, Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Harta karun dari dinasti Dewa Tianyang, harta dari 8 kekuatan sekte Yu Huasen, dan segala macam ramuan dan ramuan dewa sudah cukup untuk menyalakan api dewa lagi. Apakah tidak apa-apa jika keempat wanita paruh baya itu dibunuh? Jika demikian, pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Kami akan berangkat besok. Wang Xian berkata padanya sebelum berbalik dan terbang ke Aula Raja Naga. Istana Naga tidak punya pilihan selain mematuhi Order of Eternal Thunderclap. Namun, setelah kekuatannya meningkat, ditambah dengan kehadiran Lei Dongsui, tingkat bahayanya akan jauh lebih rendah. Setelah tiba di Istana Raja Naga, Wang Xian mencurahkan semua sumber daya di cincin interspatial dan sarang induknya. Mengaum, mengaum, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi naga suci 7 warna yang sangat besar, melahap segala macam sumber daya dalam suapan besar. Setelah menyalakan segumpal api suci lainnya, dia akan memiliki kekuatan Dewa Puncak. Saat itu, selain Dewa Guntur, dia tidak akan takut pada siapapun di wilayah utara. Selama dia diberi cukup waktu dan sumber daya, Dewa Guntur tidak akan ragu untuk membunuhnya. Mengaum, 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 ding. Selamat menjadi tuan rumah karena telah menaikkan level Anda dan menyalakan gumpalan api surgawi yang keempat. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, 4 gumpalan api surgawi, perubahan kelima dari transformasi naga surgawi. Kristal surgawi, 235,4 juta, 100 miliar. Kemampuan supranatural, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal surgawi.
Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen Millstone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkok sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 6. Anggota Istana Naga, 33.633. 10 menit kemudian, raungan yang sangat agung terdengar di seluruh Istana Naga. Tubuh naga setinggi 15.000 meter bercokol di Istana Raja Naga. Itu seperti puncak gunung yang sangat mistis. Sisik naga 7 warna berkedip dengan cahaya surgawi, menyebabkan seseorang terpesona. Aura naga yang samar itu menyebabkan semua makhluk di bawah alam dewa bergetar. Ini, bentuk ini. Pada saat ini, di depan Istana Raja Naga, Lei Dongsui sedang melihat sosok Wang Xian. Matanya terbuka lebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini sebenarnya mirip dengan naga iblis. Namun, itu terlihat jauh lebih agung dan mulia daripada naga iblis. Beberapa orang mengatakan bahwa naga iblis memiliki garis keturunan naga surgawi yang legendaris. Mungkinkah Raja Naga juga memilikinya? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Naga surgawi telah lama menghilang. Hanya ada beberapa catatan sejarah tentang keberadaan yang begitu mengerikan. Namun, menurut catatan, naga surgawi sudah menghilang. Hanya ada beberapa binatang iblis yang memiliki garis keturunan naga surgawi. Sekarang dia melihat Raja Naga 7 warna, dia merasa bahwa naga dewa legendaris mungkin tidak sekuat itu. Puncak dari keadaan yang saleh. Jika aku bertemu dengan keberadaan seperti Dewa Pedang Iblis Hujan sekarang, aku akan bisa membunuhnya dalam 10 langkah. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya dan melihat atributnya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Selamat kepada Raja Naga untuk terobosan lainnya. Perdana Menteri Gui berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Perdana Menteri Gui, pilih 15.000 anggota dan ikuti Eternal Thunder Celap Tomorrow. Wang Xian berubah menjadi wujud manusianya dan berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan suasana hati yang baik. Itu Raja Naga. Aku akan segera bersiap. Perdana Menteri Gui mengangguk. Kapan kita berangkat besok? Wang Xian memandang Lei Dongsui yang tidak jauh. Melaporkan kepada Raja Naga. Kami akan berangkat besok siang. Lei Dongsui menganggukkan kepalanya dengan hormat. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia terbang menuju benua transendensi. Dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi untuk perjalanan ini. Dia akan pergi dan melihat sekelompok gadis terlebih dahulu.